Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Maka jalankanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 94. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, setelah video sebelumnya berisi tentang dari dakwah sampai hijrah Nabi Muhammad SAW dengan subjudul berdakwah secara sembunyi-sembunyi, maka pada video ini subjudulnya adalah menyiarkan agama Islam secara terang-terangan. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, ayat ini memerintahkan kepada Rasul agar menyiarkan Islam dengan terang-terangan dan meninggalkan cara sembunyi-sembunyi. Ayat itu ditafsirkan oleh Syekh Mustafa Al-Marughi dalam kitabnya Jilid 5 Shahifah 125. Fajhar, terang-teranglah bi'iblaghi ma umirta bihi, untuk menyampaikan apa-apa yang kamu telah diperintahkan, minasyara'i berupa syariat, wa wajih bihi, dan berpalinglah dari kaum-kaum musyrikin, wala taltafit ila ma yaquluna, gak usah noleh-noleh, gak usah memperdulikan apa-apa yang dikatakan oleh kaum musyrikin, wala takhafhum, dan jangan takut pada mereka. Fa inna Allaha kafikahum wa hafiduka minhum, sesungguhnya Allah yang mencukupinya kepadamu terhadap orang-orang musyrikin, dan Allah yang menjaga kamu dari orang-orang musyrikin. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, setelah menerima ayat surah Al-Hijr, surat Al-Hijr ayat 94, Nabi Muhammad SAW menyeru kepada kaumnya secara umum di tempat-tempat terbuka, berdakwah untuk menyembah Allah dan mengesakannya. Seruan dakwah ditujukan kepada yang pertama kerabatnya sendiri, yang kedua kepada penduduk Mekah pada umumnya yang terdiri dari berbagai macam lapisan masyarakat, golongan-golongan bangsawan, golongan-golongan hartawan, hamba sahaya, kabilah-kabilah Arab dari berbagai daerah yang datang di Mekah untuk berhaji. Maka jadilah perbincangan ramai masyarakat kota Mekah. Pada mulanya gerakan Nabi Muhammad dianggap tidak mempunyai dasar.
tidak akan bertahan lama. Mereka acuh tak acuh dan membiarkannya. Setelah dakwah Nabi Muhammad SAW semakin meluas, pengikutnya semakin bertambah banyak. Seruan dengan tegas dan lantang. Beliau juga mulai mengecam agama berhala. Mereka juga membodoh-bodohkan nenek moyang. Maaf, Nabi juga membodohkan nenek moyangnya yang menyembah berhala. Mendengar seruan-seruan Nabi yang semakin meluas, banyak mengikutnya, seruannya tegas dan lantang, mengecam agama mereka, memperbodoh nenek moyang mereka. Akhirnya orang-orang Quraisy kemudian bereaksi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, bangkitlah kemarahan mereka, melancarkan permusuhan terhadap Nabi dan pengikut-pengikutnya. Pada suatu ketika datanglah beberapa pemuka Quraisy menemui Abu Thalib, meminta agar dia, Abu Thalib, menghentikan segala kegiatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam menyiarkan Islam. Meminta Abu Thalib agar Nabi Muhammad SAW tidak menghina nenek moyang mereka. Tuntutan mereka ditolak secara baik oleh Abu Thalib. Setelah kedatangan mereka tidak berhasil, mereka datang lagi kepada Abu Thalib untuk menyatakan bahwa satu, mereka tidak dapat membiarkan tingkah laku Nabi Muhammad SAW. Mereka juga mengajukan pilihan. Pilihan itu, satu, menghentikan ucapan-ucapan Nabi Muhammad SAW, atau yang kedua, mereka sendiri yang akan menghentikannya. Mendengar apa yang diajukan, pilihan yang disampaikan oleh orang-orang Quraisy, Abu Thalib merasa khawatir terjadi perpecahan kaum dan permusuhan. Namun tak sampai hati juga ia melarang keponakannya. Akhirnya Nabi Muhammad SAW dipanggil oleh Abu Thalib seraya berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku dijumpai oleh pemimpin-pemimpin kaummu. Mereka mengatakan kepadaku supaya aku mencegah kamu melakukan penyiaran Islam, tidak mencela agama mereka, serta tidak mencela nenek moyang mereka. Maka jagalah dirimu dan diriku
maka jagalah diriku dan dirimu. Janganlah aku dibebani dengan sesuatu perkara di luar kemampuanku. Intinya bahwa Nabi Muhammad dilarang menyiarkan agama. Intinya adalah Nabi Muhammad dilarang mencela agama mereka. Intinya adalah Nabi Muhammad dilarang menjelek-jelekkan nenek moyang mereka. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mendengar ucapan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad mengira bahwa pamannya tidak bersedia lagi untuk melindunginya. Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata dengan tegas, "Demi Allah, wahai paman, sekiranya mereka letakkan matahari di sebelah kananku dan bulan di sebelah kiriku dengan maksud agar aku tinggalkan pekerjaan ini, yaitu menyeru mereka kepada agama Allah, sehingga ia tersiar di muka bumi ini, atau aku akan binasa karenanya. Namun aku tidak akan menghentikan pekerjaan ini." Saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, itulah jawaban Nabi yang tegas yang disampaikan kepada pamannya, yaitu Abu Thalib. Sesudah Nabi Muhammad SAW mengucapkan kata-kata itu, Nabi Muhammad berpaling seraya menangis. Dan ketika Nabi Muhammad SAW berpaling hendak pergi, Abu Thalib memanggil, "Menghadaplah kemari, ya bunayya, wahai anakku." Nabi pun kembali menghadap kepada Abu Thalib. Berkatalah pamannya, "Pergilah dan katakanlah apa yang kamu kehendaki. Demi Allah, aku tak akan menyerahkan karena suatu alasan pun untuk selama-lamanya." Saudara kaum muslimin muslimat rahimahullah, ketegasan Nabi Muhammad SAW dan ketegasan yang disampaikan oleh Abu Thalib menjadikan dakwah Islam yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW kemudian berkesinambungan. Saudara kaum muslimin muslimat rahimahullah, dengan konten YouTube kali ini, silahkan kaum muslimin muslimat untuk mencerna tentang
dakwah Nabi yang dilakukan oleh Nabi dengan terang-terangan. Dengan harapan mudah-mudahan kalau ada hambatan, kalau ada ancaman, kalau ada gangguan-gangguan dan sebagainya, kita tidak boleh untuk menyerah. Kita terus berjalan sehingga dakwah yang kita lakukan dapat berjalan lancar dan diterima oleh semua pihak. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.